Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 dengan ibu kota Soekarno. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah. Provinsi Maluku Utara terkenal juga dengan sebutan Molokukie Raha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku. Karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam Timur Nusantara, terdiri dari Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Maluku Utara berada pada koordinat 3 derajat 40 menit lintang selatan sampai 3 derajat 0 menit lintang utara dan 123 derajat 50 menit sampai 129 derajat 50 menit bujur timur. Wilayah ini dilintasi oleh garis khatulistiwa tepatnya di Halmahera Tengah yang memberi efek penting pada pemanasan udara laut yang bergerak dari Samudra Indonesia ke Pasifik. Letak geografis Maluku Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Halmahera, sebelah barat berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram. Konsep jarak merupakan ruang yang menghubungkan dua lokasi atau objek yang dibagi menjadi jarak mutlak dan relatif. Konsep jarak dalam geografi mengacu pada hubungan ruang antara satu lokasi dengan lokasi lain, baik secara fisik maupun secara fungsional. Jarak fisik antar pulau. Maluku Utara terdiri dari banyak pulau yang terpisah oleh lautan. Misalnya, jarak antara Ternate dan Tidore hanya sekitar 2 km yang dapat ditempuh dengan perahu motor selama 10 sampai 15 menit. Jarak antara Ternate dan Halmahera lebih jauh sekitar 20 km memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45 menit menggunakan kapal cepat. Sedangkan antar provinsi, Maluku Utara berjarak cukup jauh dari pusat pemerintahan Indonesia yang dulu yaitu Jakarta, yaitu sekitar 2.700 km sehingga transportasi udara menjadi sarana utama untuk mencapai wilayah ini. Konsep keterjangkauan. Kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keterjangkauan di Maluku Utara, yaitu ada topografi. Banyak wilayah di Maluku Utara memiliki topografi yang bergunung-gunung dan berbukit. Hal ini membuat aksesibilitas menjadi sulit, terutama untuk wilayah-wilayah pedalaman. Beberapa pulau juga memiliki pantai yang terjauh dan berbatu, sehingga sulit untuk membangun pelabuhan atau dermaga yang memadai. Terpisahan pulau. Jarak antara pulau yang cukup jauh membuat transportasi laut menjadi penting, namun seringkali terkendala oleh cuaca buruk. Tidak semua pulau memiliki akses transportasi laut yang memadai sehingga keterjangkauan menjadi terbatas. Lalu dari kondisi cuaca. Angin musim dapat menyebabkan gelombang tinggi dan mengganggu transportasi laut. Hujan lebat dapat menyebabkan banjir dan longsor sehingga mengganggu aksesibilitas. Jenis-jenis konsep pola di Maluku Utara. Pola keruangan. Pemukiman di Maluku Utara umumnya terkonsentrasi di sepanjang pantai dan muara sungai, mengikuti ketersediaan sumber air tawar dan akses ke laut. Penggunaan lahan di Maluku Utara didominasi oleh hutan, perkebunan, dan perikanan. Pola ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Jaringan transportasi di Maluku Utara didominasi oleh transportasi laut mengingat karakteristik kepulauannya. Dari segi pola sosial, keberagaman etnis di Maluku Utara membentuk pola sosial yang kompleks. Setiap etnis memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang khas. Pola kemasyarakatan di Maluku Utara masih kuat pengaruh adat istiadat, terutama di daerah pedesaan. Etnis di Maluku Utara membentuk pola sosial yang kompleks. Setiap etnis memiliki adat istiadat, bahasa, dan budaya yang khas. Pola kemasyarakatan di Maluku Utara masih kuat pengaruh adat istiadat, terutama di daerah pedesaan. Pola interaksi sosial dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan budaya. Lalu untuk pola ekonominya, pola produksi di Maluku Utara didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Pola perdagangan di Maluku Utara masih bersifat tradisional dan terkendala oleh infrastruktur yang terbatas. Dalam pola budaya, kesenian tradisional di Maluku Utara sangat beragam, cerminkan kekayaan budaya masyarakat. Keberagaman agama di Maluku Utara membentuk pola kehidupan sosial yang plural. Lalu selanjutnya konsep morfologi. Geomorfologi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau vulkanik dan pulau-pulau non-vulkanik. Pulau vulkanik meliputi bagian barat, diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, Pulau Makean, dan Pulau Sangihe. Sedangkan pulau non-vulkanik antara lain meliputi Pulau Bacan, Pulau Kasiruta, Pulau Taulud, dan Pulau Ogi. Di Maluku bagian utara terdapat Graben Tengah yang berbatasan dengan zona gunung api yang mendapat banyak pengaruh aktivitas vulkanik, khususnya Gunung Api Ibu dan Dukono. Di sini terdapat pula dataran rendah dan relief berombak. Faktor-faktor yang mendorong aglomerasi di Maluku Utara. Ketersediaan sumber daya alam. Adanya sumber daya alam yang melimpah di wilayah tertentu seperti nikel di Halmahera menarik investasi dan aktivitas ekonomi sehingga memicu pertumbuhan penduduk dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang terpusat di beberapa wilayah utama seperti pelabuhan dan bandara mendorong aktivitas ekonomi dan menarik migrasi penduduk. Pusat-pusat pemerintahan dan perdagangan di masa lalu seperti Ternate dan Tidore menjadi basis terbentuknya aglomerasi yang terus berkembang hingga masa kini. Adanya interaksi yang kuat antara pelaku ekonomi seperti perusahaan, supplier, dan konsumen di suatu wilayah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan di wilayah tertentu seperti pemberian insentif investasi dapat mempercepat proses aglomerasi. Contoh aglomerasi yang berada di Provinsi Maluku Utara. Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di masa lalu, Ternate menjadi pusat aglomerasi yang kuat dengan konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur yang tinggi. Kawasan industri di Halmahera. Pengembangan industri nikel di Halmahera telah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan konsentrasi industri pengolahan nikel dan aktivitas pendukung lainnya. Lalu ada konsep interaksi dan interferensi. Hubungan timbal balik antara wilayah interaksi dan interferensi. Hubungan Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Keduanya memiliki sejarah dan budaya yang saling terkait serta potensi kerjasama dalam bidang perikanan dan pariwisata. Maluku Utara dengan Jawa. Maluku Utara sebagai pemasok sumber daya alam seperti hasil laut dan mineral ke Jawa. Sementara Jawa sebagai pemasok barang konsumsi dan industri ke Maluku Utara. Lalu ada Maluku Utara dan Papua. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal keanekaragaman hayati dan budaya,
serta potensi kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam lintas batas. Konsep nilai kegunaan, yaitu merupakan keunggulan yang dimiliki suatu wilayah tertentu. Nilai kegunaan sumber daya alam yang berada di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara dikenal sebagai kepulauan rempah sejak zaman kolonial dengan produksi cengkeh dan pala yang bernilai tinggi untuk perdagangan domestik dan internasional. Wilayah perairannya kaya akan ikan tuna, cakalang, dan hasil laut lainnya, menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi provinsi. Tidak hanya itu, Halmahera memiliki potensi tambang besar termasuk nikel, emas, dan biji besi yang mendukung sektor industri. Hutan di Halmahera juga memiliki nilai ekologis sebagai habitat spesies endemik yang sekaligus nilai ekonomi melalui hasil hutan non-kayu. Nilai kegunaan ekonomi dari segi parawisata. Wisata alam seperti Gunung Gamalama di Ternate dan pantai-pantai indah di Morotai. Wisata sejarah seperti peninggalan Perang Dunia II di Morotai dan Benteng Oranje di Ternate. Transportasi laut, posisi strategis Maluku Utara di jalur perdagangan internasional memberikan nilai kegunaan bagi aktivitas logistik dan pelayaran. Lalu selanjutnya nilai kegunaan sosial dan budaya. Ternate dan Tidore memiliki nilai historis sebagai pusat kerajaan rempah-rempah. Warisan budaya ini mencakup tradisi arsitektur dan festival adat. Lalu, keberagaman etnis. Provinsi ini kaya akan suku-suku lokal seperti suku Tobelo, suku Ternate, dan suku Tidore yang memiliki tradisi unik dan mencerminkan nilai sosial yang tinggi. Konsep diferensiasi area. Setiap wilayah memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya. Diferensiasi area antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Provinsi Maluku Utara dan Maluku, meskipun secara geografis berdekatan dan memiliki sejarah yang saling berkaitan, memiliki sejumlah perbedaan yang signifikan. Perbedaan-perbedaan ini muncul akibat berbagai faktor, seperti sejarah pembentukan, kondisi geografis, dan dinamika sosial budaya yang unik di masing-masing provinsi. Beberapa perbedaan utama. 1. Sejarah pembentukan. Maluku Utara resmi terbentuk pada tahun 1999 melalui pemekaran dari Provinsi Maluku. Pembentukan ini didorong oleh tuntutan masyarakat lokal untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Maluku memiliki sejarah yang lebih panjang sebagai sebuah provinsi dan telah mengalami beberapa perubahan administratif. Yang kedua, dari kondisi geografis. Maluku Utara dominan terdiri dari pulau-pulau besar seperti Halmahera, Bacan, dan Morotai. Wilayahnya lebih luas dan memiliki topografi yang lebih bervariasi. Sedangkan Maluku terdiri dari banyak pulau kecil dan besar dengan Ambon sebagai pusat pemerintahannya. Kondisi geografisnya lebih kompleks dengan banyak teluk dan semenanjung. 3. Dari sumber daya alam. Maluku Utara kaya akan sumber daya mineral seperti nikel, emas, dan minyak bumi. Selain itu, sektor perikanan juga menjadi andalan. Sedangkan Maluku lebih fokus pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata. Yang keempat ada komposisi penduduk. Maluku Utara penduduknya lebih heterogen dengan berbagai suku dan bahasa, terutama di wilayah Halmahera. Sedangkan Provinsi Maluku didominasi penduduk Ambon dan sejumlah suku lainnya. Yang kelima ada pusat pertumbuhan ekonomi. Maluku Utara, pusat pertumbuhan ekonomi lebih tersebar dengan Ternate dan Sopipi sebagai kota-kota penting. Sedangkan di Provinsi Maluku, Ambon menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama. Konsep keterkaitan keruangan. Interaksi spasial antara wilayah di Provinsi Maluku Utara terlihat sangat kuat terjadi antara kota Ternate dengan kota Tidore, kepulauan yang secara geografis memiliki jarak yang sangat berdekatan
dan memiliki penduduk secara kuantitas yang besar. Interaksi kategori kuat terjadi antara kota Ternate dengan Kabupaten Halmahera Barat, dan interaksi yang cukup kuat terjadi antara kota Ternate dengan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Dan terdapat pula beberapa kategori kekuatan interaksi spasial yang terjadi seperti kategori lemah dan sangat lemah. Sementara itu, interaksi bidang ekonomi menunjukkan bahwa seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate sebagai pusat kegiatan nasional memiliki kecenderungan saling melengkapi dengan kabupaten dan kota lain yang didukung oleh kemudahan berinteraksi. Selain itu, terdapat beberapa kabupaten dan kota yang karakteristik interaksi bidang ekonominya selain saling melengkapi juga adanya penghalang, sehingga menimbulkan karakteristik interaksinya menjadi melemah dan tidak saling melengkapi. Kondisi sosial di Provinsi Maluku Utara. Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 jumlah 1.390.338 juta jiwa. Sebagian besar penduduk di Maluku Utara beragama Islam dengan orang-orang Kristen, kebanyakan Protestan, merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan. Agama Hindu, Buddha, dan Konghucu dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi. Rumah adat. Rumah Sasadu merupakan rumah adat suku Sahu di Halmahera Barat. Lalu ada pakaian adatnya. Mantaran Lamo, pakaian ini biasanya terdiri dari busana yang elegan dan dihiasi dengan berbagai hiasan seperti payet, manik-manik, dan sulaman tangan. Tarian adat. Tari Cikalele merupakan tarian tradisional yang menggambarkan perang masyarakat Hula Liu pada masa lampau.